Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Pak Andreas. Pak Andreas, untuk relawan ini apakah merupakan fenomena baru ini Pak bagi PDI Perjuangan atau mungkin partai koalisinya begitu? Ya sebenarnya ya ini untuk Indonesia mungkin fenomena baru gitu, karena kita baru ini kali ketiga ya pemilu pilpres secara langsung gitu. Dan saya kira tahun 2014 ini fenomena relawan benar-benar muncul ini sangat masif gitu ya. Kalau 2009 yang lalu kita lihat lebih fenomena fans club yang lebih dominan. Tapi kalau sekarang fenomena relawan yang muncul lebih dominan. Nah tadi maksud saya dengan melihat secara terminologi membedakan antara apa yang kita maksud dengan volunteers group dan apa yang kita maksud dengan interest group ini penting, karena maksud saya gini, di kelompok Jokowi JK juga ada yang namanya interest group yang datang, bukan dari buruh tapi ada dari kelompok lain, misalnya seniman, ada kelompok akademisi, ada kelompok yang mereka juga melihat bahwa ini ada kesamaan platform yang mereka miliki, dan kita berjuang karena kita melihat ada hal yang sama, misi yang sama yang kita perjuangkan. Tapi maksud saya yang kalau kita bicara soal relawan ini adalah kelompok-kelompok yang saya lihat cukup masif di Pak Jokowi, terutama mulai dari ketika Pak Jokowi masih di dalam masanya Pak Jokowi, yang mereka di dalam beberapa fase justru menjadi pressure ke partai gitu. Dalam arti mereka mendorong supaya PDI Perjuangan ini mendukung Pak Jokowi gitu. Mereka bergerak bahkan jauh lebih dulu dari partai, bahkan ini merupakan seperti suatu kontinuitas pasca Pilgub kemarin gitu. Sehingga kesinambungan ini menjadi suatu hal yang berjalan cukup masif dan cukup lama. Dan ini terjadi pada Pak Jokowi terutama, dan sekarang ketika dengan Pak JK juga menjadi Jokowi JK di dalam Pilpres ini masih berjalan terus, bahkan berkembang makin membesar gitu. Sehingga ini saya katakan bahwa salah satu faktor yang akan menjadi faktor yang cukup menentukan untuk baik. Jokowi. Dari Mas Said sendiri, apakah dari kubu Prabowo Hatta juga semakin bergerilya begitu untuk relawan dan interest ini? Sangat sekali. Selain interest group dan model relawan itu menjadi sebuah kombinasi yang terjadi di lapangan, dan saya setuju dengan Pak Herrera, memang nih tahun ini sangat luar biasa masif. Saya ambil contoh misal Rumah Indonesia, pada awalnya memang digagas oleh KSPI, Serikat Buruh. Tapi belakangan hari ketika kami deklarasi, komponen masyarakat yang lain pun bergabung. Asosiasi Pedagang Kaki Lima, serikat-serikat buruh yang migran, pekerja rumah tangga, kemudian asosiasi pedagang, serikat pedagang, itulah yang terjadi di Rumah Indonesia. Dan secara bersamaan kemudian, di waktu kita deklarasi awal-awal Rumah Indonesia, 15 provinsi langsung menyatakan ikut bergabung dalam Rumah Indonesia. Jadi secara jaringan dia bekerja cepat, dan saya ingin mengatakan ini volunteers. Nah kemarin baru kita deklarasi lagi ada 41 serikat pekerja serikat buruh, termasuk guru, ya serikat pekerja guru dan tenaga ahli kesehatan, kita sebutnya mungkin perawat ya, perawat, serikat perawat bergabung. Dan sekarang di hampir saya rasa 22 provinsi, 150 kabupaten kota, jaringan itu bekerja. Dan saya ini tidak hanya statement. Saya hampir udah 50 kabupaten kota saya keliling, udah hampir dalam 2 minggu ini, antusiasme itu muncul. Nah, kemudian dari situlah muncul Pak, kelompok-kelompok kecil. Nah, ini yang saya sebut relawan. Memang awalnya digerakkan secara struktural, kemudian mengembangkan jaringan, dan hebatnya, saya sangat luar biasa kaget juga, secara bersama mereka menyatakan kami bergerak. Jadi saya enak ketika saya turun ke bawah, hampir 50 kabupaten kota di 12 provinsi, terus terang saya baru ke bawah. Semalam saya misal di Bogor sampai jam 9 malam, itu 1.000-2.000 orang bergerak. Nah itu dahsyat sebenarnya. Baik, berarti dari Mas Said dan Pak Andreas ini sebelum menutup, setuju jika dikatakan ini tim relawan ataupun disebut interest group ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk menuju kemenangan begitu? Dari Mas Said dulu. Sangat iya. Kami bahkan sangat yakin, bahkan dulu waktu sebelum ada dua calon kita sebut
1 putaran harus menang. Ya, jadi karena tinggal 2 berarti benar. Tinggal siapa yang menang. Ya, dari Pak Andreas. yang pasti 1 putaran. 1 putaran. Iya, kan nggak ada 2 putaran. Oke, masih 3 tuh Pak. Tapi kita kaget juga berarti benar dong 1 putaran. Oke, kalau dari Pak Andreas juga setuju ini juga merupakan cara yang cukup efektif menggerakkan para relawan begitu Pak? Ya pasti, karena saya kira dukungan dari kelompok relawan ini akan menjadi faktor yang akan menentukan, karena kalau kita lihat ini kan hanya 2 ini. Partainya sudah juga kita lihat terpolarisasi di dalam dua kelompok ini gitu. Mungkin tinggal Partai Demokrat yang pemilih Partai Demokrat yang belum menentukan pilihan gitu. Tetapi ya saya yakin mereka juga ini sudah punya pilihan. Nah, tinggal yang sekarang yang akan menentukan adalah undecided voters gitu. Pemilih-pemilih yang belum mempunyai keputusan untuk memilih siapa. Dan ini mereka akan digerakkan oleh para relawan tadi. Oke, baik, masing-masing boleh punya keyakinan, tetapi kita tunggu saja nanti pada saat Juli. Baik, terima kasih Pak Said, Pak Andreas sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa tetap bersama kami karena kami masih memiliki sejumlah informasi pilihan untuk Anda.